Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Nats khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, yaitu minggu ke-19 setelah Trinitatis, yang diangkat dari kitab Ayub, pasal yang ke-42, dimulai dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang terdahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, dimanapun kita sekarang berada, sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, sejak saat itulah manusia yang hidup di dunia ini mengalami penderitaan. Dan yang pasti penderitaan itu tidak pernah pupus dari dunia ini. Sehingga manusia pun mempunyai ragam pendapat dan tanggapan tentang penderitaan itu. Seorang dramawan Inggris berkata, hidup ini memang sering tidak berjalan seperti yang kita ingini, tetapi inilah satu-satunya hidup yang kita miliki. Henry Ward Beecher berkata, menangis adalah rahmat. Dengan air mata Allah membasuh mata kita agar kita melihat negeri yang tak kelihatan,
negeri yang tanpa air mata. Menurut Dostoyevsky, penderitaan adalah sumber satu-satunya dari kesadaran. Dan John Dryden berkata, melalui penderitaan kita menikmati kebahagiaan tertinggi. Tetapi saudaraku yang dikasihi Kristus, lain lagi menurut Leon Feuchtwanger. Dia berkata, oleh penderitaan cuma yang kuat akan menjadi lebih kuat, sedang yang lemah akan bertambah sengsara. Maka dalam karyanya Lord Tennyson menulis, wahai untuk dia dengan kemauan perkasa, menderita ia namun takkan lama. Menderita ia namun takkan terperdaya. Seperti saja Tennyson inilah juga yang terjadi dalam penderitaan Ayub pada khotbah kita hari ini. Kisah penderitaan Ayub, seorang manusia yang saleh, yang jujur, yang takut akan Allah, dan yang menjauhi kejahatan. Namun orang yang demikian juga mengalami penderitaan. Ketika penderitaan datang ke dalam dirinya, ia terkejut, bingung, dan sedih. Karena tiba-tiba semua harta bendanya ludes, habis. Semua karyawannya dibunuh perampok. Sumber mata pencahariannya bangkrut. Tiba-tiba semua anaknya tewas terkena angin topan. Kemudian Ayub ditimpa penyakit. Ayub menghempas, lemas, betul-betul naas. Apa salahku? Mengapa tiba-tiba malapetaka datang bertubi-tubi? Mengapa? Mengapa? Memang penderitaan adalah bagian dari kenyataan hidup kita. Kita tidak dapat menghindarinya. Kita pasti pernah mengalaminya. Ataukah mungkin kita tengah mengalaminya. Atau barangkali kelak kita akan mengalaminya. Bahkan hingga saat ini dunia dilanda penderitaan oleh wabah pandemi COVID-19. Saudaraku, betapapun tidak menyenangkan, ini adalah kenyataan hidup. Mungkin bahwa pada saat ini penderitaan itu memang bukan kenyataan dalam hidup pribadi kita. Tetapi kita tahu betapa banyak sesama kita yang kini sedang mengalaminya. Setiap orang yang tidak merasa sakit serta gelisah atas penderitaan sesamanya, ialah orang yang sebenarnya sedang sakit dan menderita. Sakit oleh kekerasan hatinya. Sakit oleh ketumpulan perasaannya. Menderita oleh kepekaan hati nuraninya. Sekalipun semua itu tidak disadarinya. Mungkin itulah juga yang dialami oleh ketiga sahabat Ayub. Ketika mereka datang membesuknya, mereka berdoa, menghibur, dan mengajak bertobat. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu
dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh. Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Mendengar penghakiman temannya itu, Ayub menjadi makin bingung dan sedih. Kecurangan apa yang ada di rumahku? Kami tidak salah apa-apa. Musibah ini bukan hukuman dari Tuhan. Tuhan bukanlah Tuhan yang suka membalas dendam. Ayub menjadi berang dan membentak para sahabatnya itu. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Ayub pun menjadi penasaran, sehingga ia menggugat Tuhan dalam doanya. Bagaikan di pengadilan, ia ingin membela perkaranya. Ia siap menggugat Tuhan. Ia butuh hakim yang bisa memutuskan perkara gugatannya ini. Apakah Tuhan menyalahkan Ayub atas gugatan ini kepada Tuhan? Ternyata tidak. Yang dipersalahkan Tuhan justru para sahabat Ayub yang dengan alim berkata Ayub harus bertobat, dan yang berkata bahwa musibah ini adalah hukuman Tuhan atas dosa keluarga Ayub. Tuhan memarahi sahabatnya itu dan berkata kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Tuhan Allah marah kepada ketiga sang sahabat adalah karena kehadiran mereka bukan sebagai sahabat yang soyogianya boleh menjadi obat dan juga menjadi berkat, sehingga Ayub sebagai seorang sahabat boleh curhat untuk melepas derita dan beban berat. Namun kehadiran ketiga sahabat seolah membawa kutukan dan laknat, sebab Ayub dihakimi sebagai seorang penjahat, orang yang begitu bejat, yang harus perlu kembali untuk bertobat. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kita hidup di dunia ini memang perlu berteman dan bersahabat. Hidup menjadi lebih berarti jika kita punya sahabat. Sahabat adalah tempat curhat ketika mata berlinang karena sedih ataupun girang. Penelitian ilmu psikoneuroimunologi menunjukkan bahwa senyuman, sentuhan, pelukan, dan ciuman persahabatan meningkatkan kekebalan kita dalam menangkal rupa-rupa penyakit psikis dan fisik. Tetapi Ayub tetap mendoakan sahabat-sahabatnya, karena Ayub tetap mengasihi ketiga sahabatnya. Setelah sahabat-sahabatnya datang kepada Ayub, yaitu Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah, dan mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia mendoakan sahabat-sahabatnya. Kisah ini mengajak kita agar tidak membalaskan sesuatu kepada orang yang kurang baik atau perbuatan yang melecehkan kita. Tetapi justru kita mendoakan mereka, walau mungkin mereka melakukan yang tidak baik pada kita. Drama ini berakhir dengan happy end. Ayub dikaruniai anak-anak dan mendapatkan kembali harta benda, bahkan 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Apakah ini upah dari Tuhan
karena Ayub lulus dari pencobaan? Bukan. Semua ini diberikan oleh Tuhan bukan sebagai upah, melainkan sebagai tanda bahwa pencobaan sudah berakhir. Ini bukan upah. Setelah drama kehidupan penderitaan Ayub berakhir, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Apakah ketika Ayub dalam deritanya, hal seperti ini pernah mereka lakukan? Tidak ada tercatat. Tetapi setelah Tuhan memulihkan Ayub, lalu mereka datang. Begitulah memang sering terjadi dalam hidup, bahwa teman untuk tertawa dan bersenang-senang yang banyak, namun teman untuk menangis bersama dalam penderitaan sering tidak ada. Kita sering dalam keadaan seorang diri di dalam derita kita. Tetapi setelah kita merasakan atau mengalami seorang diri penderitaan itu, barulah kita mengenal arti dan makna hidup kita yang sebenarnya. Lalu kita sadar bahwa penderitaan adalah sebuah jendela melalui mana kita dapat melihat dan mengerti hidup ini sebenar-benarnya dan sedalam-dalamnya. Begitulah selalu dengan penderitaan. Apakah kita mengalahkannya atau kita dikalahkannya? Jika kita dikalahkannya, berarti kita rela mematikan diri kita sendiri sebelum kita mati. Tetapi jika kita mengalahkannya, berarti kita tetap hidup dengan perjuangan betapapun keadaan kita. Kisah Ayub ingin mendidik dan mengajar kita tentang konsep yang lurus tentang Allah. Allah bukanlah tukang ganjar yang memberi kesehatan serta kemakmuran pada orang beribadah dan memberi penyakit serta malapetaka pada orang jahat. Kalau kita menganggap Tuhan sebagai tukang ganjar, maka motivasi ibadah kita adalah ada udang di balik batu, yaitu minta ini dan minta itu. Padahal sepatutnya kita beribadah, walaupun Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan. Allah bukanlah Allah yang suka mengganjar. Allah adalah Allah yang bermurah hati pada tiap orang, orang baik maupun orang jahat. Sebab itu, sebaik-baiknya orang baik, jalan hidupnya adalah turun naik. Itulah drama Ayub. Itulah drama hidup. Tuhan memberkati. Amin.